Oke, materi kali ini adalah pondasi telapak ya. Ada 4 kategori pondasi dangkal, setempat, gabungan, jalur, dan pelat. Berikut ini akan dibahas tentang yang setempat ya. Untuk dimensi pondasi telapak, jadi kita menentukan dulu pertama adalah tebalnya. Oke, selanjutnya dicek geser supaya tahu tebal yang dimaksud ini apakah sudah sesuai atau belum. Lalu luas fondasi dihitung dengan menggunakan beban layan ya. Jadi beban layan itu tidak berfaktor. Kalau berfaktor itu yang saya sempat sampaikan 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ya. Jadi tidak berfaktor. Jadi apa adanya. Nah, ini adalah luasan fondasi. Jadi Anda diminta mendesain tebalnya berapa misalnya. Ini tebal. Lalu Anda diminta mendesain luas. Nah, ini lebar, ini panjang, luas, sehingga terbentuklah fondasi telapaknya. Lalu luas fondasi ditetapkan sehingga memenuhi ini ya, tegangan efektif. Selanjutnya tegangan efektif adalah daya dukung tanah yang sudah dikurangi dengan berat tanah. Jadi daya dukung tanah yang sudah dikurangi berat tanah, berat sendiri, fondasi, dan beban di atas tanah kurangi. P adalah beban lain yang bekerja pada fondasi ya. A adalah luas fondasi telapak. Nah, jadi kalau misal kita punya portal seperti ini ya. Punya portal seperti ini. Maka kita akan gunakan P-nya adalah titik di join di sini ya. Titik join di sini berarti seperti ini. Penggunaannya adalah biasanya R, V, A. Misalnya ini titik A, ini titik B. R, V, B. RVA dan RVB. Selanjutnya ini beban layan ya, lalu ini adalah luas fondasi. Jadi nanti P itu biasanya kita pakai yang di hasil dari RVA. Lalu ini adalah pemeriksaan geser, yakni geser satu arah. Di mana Anda akan menentukan nilai, Anda sudah dapat nilai B. Ini adalah blok geser ya. Ini disebut blok gesernya. QU sama dengan PU per A. Lalu Anda inputkan nilai VU-nya. Di mana QU-nya punya dari sini. Lalu B-nya punya dari sini. X-nya punya dari sini. VC standar ya. Kalau dibalok juga sama, 0,7. Lambda, akar FC prime, BW, dan D. Sehingga nanti dibandingkan konkret dan yang terjadi, ultimate. Dimana C-nya adalah 0,75. Jadi kalau misal VC-nya adalah 100, maka dikalikan 0,75, maka nilainya adalah 75. Jadi 75% daripada VC tetap harus lebih besar daripada ultimate. Jadi kita punya jeda 25%. Tapi itu baru geser satu arah. Lalu adalah geser dua arah di sini ya. Ini VU sama dengan QU kali A aksen.
C2 plus D, C1 plus D ya. Ini adalah C1, ini adalah blok C2 ya, ini ya. Selanjutnya ini setengah D ya, ini setengah D. Oke. Aksen, maka didapat A min C1 plus D kali C2 plus D. B0 sama dengan 2 kali C1 plus D ditambah 2 kali C2 plus D. Saya rasa tinggal diikuti aja rumusnya. Sehingga nanti Anda dapatkan VC yang digunakan ini. Ya. Atau nanti dibandingkan. Kita lihat beta, sisi panjang kolom, dan sisi pendek. Lalu sebentar, ini digunakan ya, namanya digunakan ketiga-tiganya, diambil yang terkecil. Oke, lalu alpha S ya, di sini kan ada alpha S. Itu kalau kolom dalam pakainya 40, kolom tepi 30, kolom sudut 20. Dari ketiga nilai di atas diambil nilai VC terkecil. Ya, betul ya. Diambil VC terkecil dari nomor 1, dari nomor 2, dan dari yang ketiga. Itu nanti Anda ambil yang terkecil. Bila syarat kuat geser tidak terpenuhi, maka tebal harus diperbesar. Jadi tebalnya ditambah. Lalu masuk ke penulangan fondasi. Fondasi telapak ditinjau seperti cantilever yang memikul beban tekanan tanah ke atas. Ya, ditinjaunya seperti cantilever seperti ini. Ya, ini mungkin maksudnya seperti ini ya, cantilever. Nah, bengkoknya ke sana. Ini dukungannya. Oke, ditinjau per 1 meter lebar. Berarti konsepnya sama seperti menghitung plat ya. Dimana MU sama dengan setengah kali QU kalikan X kuadrat. K sama dengan MU per si BD kuadrat. Rho sama dengan 0,85 FC prime per FY, saya rasa sama. Ya. Tinggal diinputkan saja. AS, S, lalu B-nya 1000 mm. Tulangan baja dipasang pada daerah tarik, ya ini sisi bawah. Pada bagian atas dipasang tulangan tambahan. Jadi tulangan baja itu ditarik ditambah hanya di sini aja ya. Karena tertulis di sini pada daerah tarik atau sisi bawah. Nah, ini kan kalau area sini kan area compression ya, tekan. Kalau di sini kan area tension, tarik. Jadi itu yang dikasih. Pondasi telapak persegi, tulangan dipasang merata di sepanjang lebar pondasi, diameter dan spasi tulangan dipasang sama untuk kedua arah. Jadi kalau Anda udah ketemu diameter sama spasinya, ya dipasangnya sama untuk arah X, arah Y. Persegi panjang, tulangan arah manjang dipasang merata di sepanjang lebar pondasi. Pada arah lebar pada bagian tengah dipasang tulangan sebanyak 2 per beta plus 1 dari jumlah total tulangan ya. Ini pada bagian tengah ya, jadi dia lebih rapat. Sisa tulangan arah lebar dipasang di kiri kanan bagian tengah tersebut. Oke. Ya, Anda lihat peta sama dengan sisi panjang fondasi per sisi pendek fondasi. Ini fondasinya, jadi ini tanpa atas ya. Kolomnya ada di mana? Kolomnya ada di sini. Nah, ini kolom. Oke, selimut beton yang dicor di atas dan selalu berhubungan dengan tanah, selimutnya 75 mm. Beton yang berhubungan dengan tanah atau cuaca 50 mm. Tulangan harus lebih dari D19 atau untuk 40 mili ya, tulangannya kurang dari D16. Jadi kalau selimutnya segini,
tulangannya lebih dari ini, selimutnya segini, tulangannya kurang dari. Tulangan minimum ya, tulangan minimum fondasi itu syarat tulangan susut suhu ya. Ini kalau kita pakai FY-nya 400, maka AS min-nya sekian. Oke.